Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, ketemu lagi dengan saya David Putra dari LP Group. Ya. Kali ini kita mau bincang santai bincang santai tentang produk iklan Facebook Ads dan Google Ads. Ya. Ini belajar dari mengajar, ya ibaratnya saya juga belajar ya dari banyak mengajar murid-murid. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa jadi bahan diskusi, ya, bahkan bahan materi. Ya. Salah satu contohnya adalah pertanyaan misalnya, Facebook Ads dan Google Ads bagus mana Pak? Nah itu dia. Ada yang nanya gitu ya. Sapa dulu ya, bagi yang baru ngeliat ya. Sapa dulu ya, Pak. Salam kenal ya. Teman-teman, begini, kalau punya produk mau dipasarkan di internet, ya kita harus realistis. Mau pakai tenaga atau mau pakai uang gitu ya. Kalau mau pakai tenaga, teman-teman nggak usah pasang iklan, bisa pakai Google Ads. Ya. SEO Google ya. Pakai SEO Google, pakai tenaga ya, banyak postingan teknik SEO Google. Waktunya ya perlu kira-kira 1 bulan, plus minus bisa di bawah 1 bulan, bisa di atas 1 bulan. Nah itu cara lambat tetapi lebih pasti. Namun bagi teman-teman yang produknya sudah pasti, ya sudah pasti dan bagus, jasanya bagus, pasti, dan teman-teman yakin ini kalau dapat orang pembeli ini pasti mereka puas lah ya, dan saya harus pasarin dengan cepat, ya. Itu teman-teman disarankan pakai iklan, ya, Facebook Ads atau Google Ads. Lagi teman-teman udah siapin anggaran ya, misalnya relatif ya, dari mulai 25.000, 50.000, 100.000, 200.000 dan seterusnya, ya per hari itu per hari. Nah, pertanyaan yang muncul adalah dari peserta atau calon peserta, Pak, saya bagus ikut kelas mana? Facebook Ads atau Google Ads? Produk saya properti misalnya. Produk saya herbal. Produk saya mainan, ya mainan anak untuk anak TK. Ya. Produk saya buat ibu rumah tangga. Nah, teman-teman ya, di Facebook sama Google itu sama-sama cepat. Ya, itu ada nomor 1 ya, lebih cepat mana yang menghasilkan ya, Facebook Ads atau Google Ads. Nah, kalau mau kecepatan, pengalaman kami memang Google Ads lebih cepat dari segi mendapatkan pengunjung tertarget. Nah, jadi penjualan itu terjadi karena mendapatkan pengunjung tertarget, teman-teman. Ya, pengunjung tertarget artinya pengunjung yang sudah niat mau beli, mencari sesuatu. Ya, dari Google Ads itu jelas orang mengetikkan kata kunci. Ya, mereka ngetikkan sesuatu di Google, lalu iklan kita muncul dalam hitungan hari biasanya ada order. Ya, saya coba ada dalam 1 hari atau 2 hari bisa dapat order. Murid-murid ada yang 2 hari dapat order, ada yang 3-4 hari dapat order, ada yang seminggu lebih dapat order. Ya. Karena iklan basic pun di Google bisa menghasilkan penjualan, teman-teman, ya, dari pengunjung basic, ya. Tapi kalau di Facebook, nah pengunjung basic ini 50-50. Kalau kita pasang iklannya tipe traffic atau branding, ya, itu kecil kemungkinan dapat penjualan. Makanya ya agak lama sedikit, ya butuh waktu beberapa hari, ya lebih dari 1, 2, 3 hari, ya. Kecuali teman-teman sudah belajar tingkat lanjut namanya retargeting misalnya ya, atau custom audience, itu bisa dalam 1 hari, 2 hari bisa dapat order ya. Tentu itu butuh proses, jadi tidak bisa langsung pertama kali ya. Jadi ini pertanyaan adalah untuk orang-orang yang pertama kali pasang iklan. Saya sangat sarankan seandainya teman-teman punya produk yang harganya lumayan ya ratusan ribu atau di atas 1 juta, itu kalau mau cepat di Google Ads dengan target kata kunci ya. Tapi kalau mau sabar, ya sabar dan juga nanti bisa cepat belakangnya, itu di Facebooknya juga bisa. Ya, di awal-awal kita pakai iklan tipe prospek, dan prospek dapat biodata, bisa follow up. Ya, dari 10 orang ada respon mungkin 5, 4, yang beli 1, 2 atau 3 itu kemungkinan. Ya, bisa terjadi dari hitungan hari juga. Cuman setiap produk tidak sama, teman-teman. Termasuk cara follow up. Nah, karena iklan Facebook ini butuh effort kita, tenaga kita lebih ya untuk follow up, itu tidak sama kayak Google. Kalau Google orangnya jelas, dia mencari kata kunci, dia butuh. Dia pasti nanya sampai ke arah mau penjualan ya, mau pembelian. Sementara kalau di iklan Facebook, kita dapatin orang yang pertama kali lihat iklan kita bukan niatnya mau beli, ya. Dia niatnya mau bermedia sosial, ya. Begitu lihat iklan kita, mereka ada yang tertarik, ada yang tidak. Nah, yang tertarik inilah yang akan kita respon lebih lanjut dengan iklan kedua dan seterusnya. Makanya kalau di Facebook, strateginya adalah kalau teman-teman nggak pasang iklan prospek, pasang iklan branding untuk mencari
respon ya, respon iklan, atau misalnya mereka lihat video ya, mereka lihat link iklan kita ke website, mereka memberikan biodata, nah itu respon, baru bisa tembak ulang ya. Jadi berkait yang pertanyaan nomor 2, produk saya cocok iklan yang mana? Nah, saya serahkan kepada teman-teman, tergantung produknya ya. Kalau produknya satuan dan itu bisa di follow up, ya, teman-teman udah biasa follow up, itu saran saya iklan Facebook juga bagus ya, karena dari 25.000 itu kita bisa dapat ya 25.000 per hari ya, kita bisa dapat prospek itu antara 3, 4, 5 orang ya, sampai 10 orang bisa dapat per hari, tergantung produknya. Nah, prospek ini kita follow up. Teknik follow up-nya yang harus teman-teman perdalam ya, lewat WA. Kalau teman-teman nggak punya software email marketing, itu lewat WA manual. Tapi kalau punya software email marketing, list building, itu lebih enak lagi Facebook Ads, karena bisa di follow up 2, satu manual lewat WA, satu lewat list building ya, email marketing. Mana yang lebih murah? Nomor 3 ya, mana yang lebih murah? Yang lebih murah tadi ya, mau lebih cepat atau lebih murah? Lebih cepat menghasilkan atau lebih murah? Murah juga tergantung ya. Yang penting cepat menghasilkan teman-teman ya. Kayak Pak Adi, ini contoh Pak Adi Adianto ya. Pak Adianto iklannya baru 161.000 dapat order 18 juta ya. Lalu berlanjut dalam minggu berikutnya iklannya sudah tayang 400.000 dapat order 30 juta totalnya ya. Itu biaya iklannya per kliknya sekitar 900 sampai 1.000 per kliknya ya. Satu kliknya menuju website. Sementara kalau iklan yang sama di Facebook, satu klik bisa di bawah 1.000 ya, di atas 1.000 atau di bawah 1.000 juga sama ya, satu klik. Cuman di Facebook ini, di Google ini, teman-teman bisa saja mendapat harga lebih mahal kalau tidak bisa settingannya ya, settingan iklannya. Makanya ini harus teman-teman harus mau meluangkan waktu untuk belajar. Ya, terserah mau belajar di RWP, mau belajar di luar, mau belajar secara gratis di Google atau di YouTube, terserah. Yang penting sebelum pasang iklan harus mau belajar. Kalau nggak belajar nanti boncos. Ya. BONCOS, boncos. Ya. Harus mau belajar. Selain belajar, ya teman-teman harus mau try error. Nah, kelemahannya kalau belajar sendiri, teman-teman harus berani anggaran iklan ya, rugi. Biasanya rugi-rugi dulu karena try errornya tinggi. Ya. Apalagi di Facebook, itu banyak sekali laporan ke saya rugi. Ya. Mereka belajar di Google, maaf, di RWP ya, mencari di Google, di Facebook, ketemu RWP, laporannya, Pak, ini di Facebook diajarin nggak sampai menghasilkan? Saya udah pasang iklan di Facebook, rugi mulu katanya. Diajarin sampai ini nggak ditanya ya. Yang jelas teman-teman kalau rugi pasti ada ilmu yang belum nangkep ya, belum dapat, pasti rugi. Kalau enggak, mana mungkin orang bertahan pasang iklan di Google atau Facebook ya. Ini pertanyaan saya, mana mungkin kalau orang yang rugi mau pasang iklan di Google atau Facebook, termasuk saya ya. Mana mungkin Google sama Facebook bertahan dengan biaya iklan yang pemasukannya begitu tinggi ya, pemasukan terbesar Facebook, Google itu ada iklan ya. Google aja 80% dari iklan, sekitar 100 triliun per bulan pendapatannya. Mana mungkin bertahan kalau iklannya nggak bagus, ya, termasuk Facebooknya. Cuman teman-temannya saja yang mungkin belum tahu caranya. Kitanya belum tahu caranya yang menghasilkan itu bagaimana dari iklan. Nah, simpel dari saya, teman-teman silakan pilih ya, mau Facebook Ads atau Google Ads, dua-duanya sama-sama bagus. Tapi kalau mau lebih rinci lagi, ya berdasarkan pengalaman bisa tanya produknya apa, ya bisa tanya ke kita produknya apa, mungkin bisa kita kasih masukan nih yang cepatnya ya berdasarkan pengalaman juga. Jadi tidak keputusan dari kami juga, teman-teman harus mengambil risiko juga ya. Mau pakai Facebook atau Google, kita punya pengalaman teman-teman yang sudah ikut, murid-murid yang pernah ikut, mana yang menghasilkan cepat dan anggaran berapa yang bagus untuk produk teman-teman. Nah, ini dari saya ya teman-teman ya. Ada 3 hal berkaitan dengan iklan, yaitu mana yang lebih cepat menghasilkan, produk saya cocok iklan yang mana, ya, produk saya cocok iklan yang mana yang lebih murah. Nah, ini topiknya menarik karena semua orang pengen iklannya murah dan menghasilkan. Tapi kita tidak mungkin dapat dengan cepat kalau tidak belajar. Itu kuncinya ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan teman-teman ya, waktunya menonton video ini. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Iya, praktek. Terima kasih.